latar belakang saya sendiri bisa terjun di dunia otomotif karena orang tua saya kebetulan ada bengkel di rumah, bengkel motor. Jadi dari kecil memang saya sudah terbiasa ya terlibat membantu orang tua di dalamnya. Jadi secara tidak langsung itu membentuk mindset di saya sendiri bahwa dunia otomotif itu bukanlah hal yang tabu untuk perempuan dan juga bukan hal yang menakutkan untuk kita berkecimpung di dalamnya. Suka bantu-bantu sih sebenarnya, jadi pegang-pegang ini, oh ya udah, jadi kotor-kotoran ya udah terbiasa sih, jadi yang ngapain takut. Dunia otomotif menjadi sangat luas menurut saya. Oleh karena itu janganlah takut. Memang kalau memang perempuan yang memiliki passion di dunia otomotif, tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah pedulikan komentar negatif dari lingkungan sekitar. Jadi berani untuk ambil bagian di dunia otomotif yang luas ini. Terus belum banyak juga yang tahu kalau ternyata penemu wiper di dunia pertama kali adalah perempuan. Gitu, Marian Wilson namanya. Menurut Mas Dimas nih, gimana sih gaya kepemimpinan Bu Rika selama menjadi outlet head di tahun? Secara Mas Dimas itu kan secara langsung gitu kan dipimpin oleh outlet head perempuan kayak gitu. Kalau untuk gaya kepemimpinan Bu Rika ini selama menjadi head outlet di outlet Pertambut sih ini ya Mbak, bagus sih. Soalnya Bu Rika ini tipe orangnya yang nggak terlalu kaku di bengkel. Jadi untuk kita ini, ke teknisi ini kita nggak ada kayak segan untuk bertanya, untuk diskusi. Jadi untuk Bu Rika ini orangnya itu terbuka untuk kita nanya, dan Bu Rika ini nggak suka juga dia disebut sebagai atasan kita. Dia lebih suka disebut partner kerja. Supaya kita lebih kenal nih Bu sama Bu Rika, mungkin Bu Rika bisa kenal diri dari nama, kemudian domisili, terus latar belakang pendidikan gitu. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman dari media, teman-teman wartawan, Bapak Ibu. Positif banget ya, tiba-tiba dapat wacana didatangkan beberapa wartawan untuk mengisi program di Rika ini ya. Terus saya juga ingin meminta maaf ya karena kondisi dan tempatnya yang saat ini ya hanya seperti ini, sederhana. Mohon maaf. Lalu untuk perkenalan, izin perkenalkan diri, saya Rika Astri, usia 33 tahun. Terus untuk pendidikan terakhir di D3 Politeknik Manufaktur Astra, jurusan otomotif. Singkat dari saya sih seperti itu aja. Kemudian di sini ada rekan kerja saya, Dimas. Dimas sebagai selaku teknisi di OTS Pertambut Bekasi. Baik, oke. Nah sekarang Bu Rika itu kan jadi outlet head gitu ya di OTS Pertambut, yang mana di dunia otomotif ini biasanya cenderung menjadi dunia laki-laki gitu. Nah saya penasaran nih, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bu Rika sampai akhirnya itu memilih karir di dunia otomotif gitu? Jadi sebenarnya latar belakang saya sendiri bisa terjun di dunia otomotif karena orang tua saya kebetulan ada bengkel di rumah, bengkel motor. Jadi dari kecil memang saya sudah terbiasa ya terlibat membantu orang tua di dalamnya. Jadi secara tidak langsung itu membentuk mindset di saya sendiri bahwa dunia otomotif itu bukanlah hal yang tabu untuk perempuan dan juga bukan hal yang menakutkan untuk kita berkecimpung di dalamnya. Nah makanya setelah lulus SMA saya ambil kuliah Polman Astra, mengambil jurusan otomotif sendiri. Seperti itu. Baik, keren banget ya Bu, berarti dari awal itu udah berkecimpung di dunia perbengkelan. Jadi dari kecil suka bantu-bantu sih sebenarnya, jadi pegang-pegang ini, oh ya udah, jadi kotor-kotoran ya udah terbiasa sih, jadi yang ngapain takut. Iya, keren banget. Nah kemudian bagaimana perjalanan karir Bu Rika sampai akhirnya itu sekarang menjadi outlet head? Untuk perjalanan karir tadi setelah saya lulus dari
beberapa bulan sebelum wisuda ada rekrutmen dari Auto 2000 ya. Auto 2000 ada rekrutmen di mana saat itu Auto 2000 membuka kesempatan kandidat untuk mengisi posisi Service Advisor melalui program SDP, Service Development Program. Jadi saya mengikuti tahapan tes di Auto 2000 dan kebetulan beruntungnya saya adalah pada saat saya mengikuti tes sampai dengan tahap interview user, kepala bengkel yang menginterview saya saat itu kepala bengkel yang membimbing saya saat OJT, saat OJT pada masa kuliah di Polman. Jadi karena sudah kenal dan beliau juga tahu bagaimana pekerjaan saya waktu saya OJT, jadi nggak banyak pertanyaan ya, saya diterima bergabung di Auto 2000. Ya, saya di situ merasa bersyukur karena saya merasa jalan saya untuk karir Auto 2000 ya dipermudah dengan adanya beliau gitu deh. Nah, sampai di Oktober 2010 saya memulai karir menjadi Service Advisor di Auto 2000 Bekasi Timur, di depannya jadi benar-benar meregangkan. Nah, mulai dari situ di Service Advisor saya memang tidak mudah ya, karena teman-teman SA lainnya adalah laki-laki dan saya perempuan, dimana saat itu ladies SA bisa dibilang waktu ada pun itu sudah lama banget dan saya baru muncul lagi. Nah, di situ saya perlu meyakinkan pelanggan yang saya terima bahwa saya bisa memberikan saran, bahwa saya bisa membantu untuk menghandle kendaraannya gitu. Jadi saya memberikan beberapa penjelasan kepada pelanggan secara teknik yang masuk akal gitu, dan bahkan kadang juga saya minta bantuan format untuk datang ke kendaraannya memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan kendaraan tersebut. Kemudian di Oktober 2019 saya diberikan kesempatan untuk menjadi koordinator Toyota Home Service, di mana lain lagi nih tantangannya. Kalau tadi biasa saya langsung berhadapan sama pelanggan, sedangkan menjadi koordinator Toyota Home Service saya dihadapkan dengan teknisi Toyota Home Service yang sebenarnya secara usia jauh lebih senior dari saya, sudah lebih senior ya. Nah, kita untuk berinteraksi, membangun komunikasi, teamwork untuk yang sudah berumur, senior dan mungkin pengalaman di dunia otomotifnya lebih lama dari saya kan agak sulit ya. Jadi di situ saya melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi tidak hanya melulu tentang gimana nih target mas, gimana nih performnya, kita kurang bagus enggak. Jadi saya juga di situ care terhadap keluarganya. Saya coba tanyakan gimana anak-anak di rumah gitu. Dan saya juga mengadakan kayak ritual rutinan. Kalau ada teknisi yang berulang tahun, kita kumpul sama-sama, kita makan sama-sama. Dan setelah keakraban itu terjadi, jadi kalau kita berbicara lagi tentang target, udah nggak segan lagi rasanya. Jadi sudah bisa diterima oleh masing-masing teknisi. Seperti itu sih. Kemudian di akhir 2022 pun tim saya berhasil achieve sih untuk target di 2022. Sampai akhirnya di Januari 2023 saya mendapatkan informasi bahwa ada lowongan, ada kebutuhan manpower di head outlet Auto Export. Nah, kemudian saya juga diarahkan oleh kepala saya agar tidak melewatkan kesempatan ini. Jadi guna menapaki jenjang karir yang lebih baik lagi ya. Kalau misalkan di Auto 2000 hanya sebatas koordinator PKS, di sini kan bisa menjadi head outlet, tentunya dengan pengalaman yang baru gitu. Nah, sambil saya diberikan materi terkait ilmu manajemen bengkel, saya mengikuti paralel tes assessment untuk menjadi head outlet Auto Export. Hingga akhirnya di Februari 2023 saya berhasil melewati tes assessment dan lulus menjadi head outlet Auto Export. Iya, keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Keren banget ya perjalanan karirnya Bu Rika ini kayak anak tangga yang terus naik gitu dan dimudahkan gitu. Tadi dari tahap interview, kemudian Bu Rika juga bisa menghadapi kayak hambatan-hambatannya yang tadi dari ladies SA, terus membangun tim yang kompak gitu.
open head gitu Bu. Nah ini saya penasaran, tadi kan waktu jadi ladies SA sempat menghadapi hambatan. Nah ketika jadi open head sendiri apakah ada hambatan-hambatan tertentu gitu? Hambatan-hambatan lebih kayak ke arah tantangan ya gitu. Nah, jadi kalau beda-beda ya tantangan saat menjadi ladies SA, tantangan saat menjadi koordinator THS, dan sekarang saya diberikan kesempatan untuk menjadi outlet head of expert. Tentu tantangannya berbeda lagi. Di mana outlet head of expert ini sebenarnya merangkap juga sebagai kepala PAR, kepala administratif, kepala bengkel, bisa dibilang sebagai kepala cabang ya di sini ya. Jadi saya memiliki peranan tanggung jawab seluruh kegiatan operasional yang ada di outlet ini, mulai dari kesiapan internal kita dalam menangani kendaraan pelanggan, ketersediaan spare part, hingga sampai program marketing apa nih yang bisa kita jalankan untuk membesarkan outlet ini, seperti marketing online, marketing offline, mendatangi customer fleet untuk menawarkan kerjasama servis, atau saya mendatangi tadi ada rental untuk menawarkan kerjasama, semua termasuk penyebaran flyer itu juga. Jadi lebih ke arah strategi. Selain itu juga tantangan lainnya adalah koordinasi dengan lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar outlet ini kan ada lingkungan RT RW ya, RT RW, terus ada Karang Taruna, terus sampai kedatangan ormas juga. Jadi pada saat orang buka tuh sampai ormas datang minta iuran segala macam, itu kan tantangannya beda lagi ya. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini sangat diperlukan kayak komunikasi, negosiasi, dan koordinasi sama teman-teman juga sih itu kuncinya. Oke. Nah kemudian Bu, mungkin boleh Ibu ceritakan kayak suka dukanya Ibu selama jadi outlet head gitu. Suka duka, sukanya ya tentu karena di sini posisi baru ya, otomatis saya mendapatkan wawasan yang baru ya, ilmu yang baru terkait ilmu manajemen maupun ilmu secara teknik. Karena di outlet seperti ini kan kita tidak hanya menghandle kendaraan Toyota, tetapi juga kendaraan non Toyota. Nah kemudian juga di sini saya banyak berinteraksi, banyak menjalin hubungan relasi yang baru. Jadi kedatangan marketing dari Pakso, atau yang tadi saya bilang saya mengunjungi customer fleet, di mana di dalamnya termasuk ada jual mobil bekas, terus ada rental. Di situ kan kita mendapatkan teman baru, relasi baru yang mana nanti mungkin di kedepannya akan memberikan feedback positif untuk saya. Gitu. Terus untuk dukanya sih lebih ke arah target. Jadi target yang terus naik per bulannya ya, terus kalau gimana nih targetnya kalau nggak nyampe, pasti akan dikejar-kejar oleh manajemen juga. Nah di situ kan nanti akan aduh pusing mikirin lagi gimana nih strateginya buat ngoper target ini gitu sih. Iya. Jadi untuk dukanya lebih ke tantangan gimana caranya buat memajukan gitu ya Bu, memajukan bengkelnya ini terus mencapai target. Oke, keren banget sih mereka ya dari cerita-ceritanya. Oke, nah ini kan biasanya itu perempuan itu nggak terlalu aware sama kondisi kendaraan. Kayak misalnya saya sendiri, misalnya saya punya kendaraan gitu. Nah biasanya kalau masalah perawatannya itu lebih mengandalkan ke kerabat yang cowok, bisa ke orang tua, kemudian atau ke ayah, ke kakak, atau ke suami gitu kan Bu. Nah itu menurut Bu Rika gimana sih pentingnya perempuan untuk mengetahui gitu perawatan kendaraan mobil? Menurut saya perlu ya deh. Jadi perlu banget perempuan tahu tentang mobil, apalagi zaman sekarang banyak banget mobilitas perempuan yang mengandalkan mobil untuk kemana-mana ya, tadi termasuk juga ya. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba di jalan ternyata ada kendala, nah kalau misalkan kita awam banget nggak tahu apa-apa dan harus bagaimana, terus tiba-tiba kita salah langkah kan malah akan memperburuk kondisi si mobilnya sendiri gitu. Jadi perlu banget agar perempuan tahu, paham fungsinya dari perawatan mobil. Dan saya juga mendorong perempuan-perempuan yang memang menggunakan mobil agar membawa kendaraannya sendiri, membawa mobilnya sendiri, melakukan perawatan ke bengkel.
Jadinya nanti dia akan tahu kendala apa yang dialami oleh kendaraannya dan bagaimana cara penanganannya. Contoh misalkan kita lagi bawa kendaraan terus tiba-tiba mogok, di mana yang kemungkinan penyebab itu dari aki. Nah, kalau kondisi mobilnya transmisi manual, mungkin kita bisa minta bantuan ke orang nih untuk coba bantu dorong gitu ya, sambil transmisinya dimasukin gitu giginya, sambil kita ngecek ke dalam mobil untuk pancing mesinnya bisa hidup. Atau kalau memang kondisi transmisinya metik, ya kita bisa minta tolong untuk carikan kabel jumper masuk sama kendaraannya agar bisa dijumper untuk pancing mesinnya. Itu kan sebenarnya kan simpel ya. Nah, kalau misalkan kadang-kadang kalau kita awam banget, waduh nggak ngerti nih harus gimana nih gitu, karena terus telepon ke coba ke bengkel-bengkel terdekat didatangin, dan kadang-kadang ada bengkel yang nakal ya, maksudnya padahal kerusakannya simpel gitu kan, tapi kita dikasih taunya yang sampai jauh, sampai ngelambat jauh, dan enggak ya kita sendiri yang masih dirugikan karena biayanya pasti akan lebih besar seperti itu. Jadi ini lebih ke gimana caranya kita sebagai perempuan itu menghadapi emergency gitu ya Bu, biar kita tahu langkah apa yang harus kita ambil kalau misalnya kita menghadapi kesulitan gitu dalam mobilitas menggunakan mobil pribadi kayak gitu. Oke, sekarang itu kan ini yang lagi hangat jadi perbincangan, ada istilah DEI atau Diversity, Equity, and Inclusion, di mana itu isu yang penting di dunia kerja yang berfokus untuk menerapkan keragaman, kesetaraan, dan inklusi di lingkungan kerja, termasuk adanya memastikan bahwa setiap individu itu tidak ada hambatan dan memiliki kesamaan gitu, semuanya dipukul rata untuk kemudahannya dalam masuk ke dunia kerja itu. Nah, menurut Bu Rika, apa tanggapan mengenai diversity, equity, dan inclusion itu di dunia kerja? Saya sih support ya. DEI, konsep DEI dengan perusahaan menerapkan konsep DEI di tempat kerjanya, saya sih positif ya. Kenapa? Karena setiap individu akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berkarir. Jadi tidak melihat gender, tidak melihat budaya, etnis, suku, segala macamnya, semua memiliki peluang yang sama. Termasuk saya pun di sini diberikan kesempatan untuk bisa berkarir di dunia otomotif yang didominasi oleh laki-laki. Iya, seperti itu. Jadi nantinya mungkin kita akan bisa melihat teknisi perempuan, terus ada koki laki-laki, dan bahkan penyandang disabilitas yang bisa kita pekerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi bagus sih menurut saya, perlu diterapkan di setiap dunia kerja. Ya, jadi emang ya ini mendukung gitu ya Bu di dunia kerja biar tidak ada diskriminasi. Oke. Nah, ini terakhir nih Bu, apa pesan dari Bu Rika untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih menganggap kalau dunia otomotif ini dunianya cowok gitu? Iya, dunia otomotif memang didominasi oleh laki-laki. Cuman dunia otomotif saat ini kan semakin berkembang ya, kita bergerak naik mengikuti tren yang ada. Jadi termasuk mesinnya sendiri pun berkembang. Kita sudah kenal sekarang dengan mesin hybrid atau mobil listrik, terus dengan teknologi yang fitur-fiturnya semakin canggih, terus program marketing yang bahkan sekarang customer pun bisa beli mobil secara online gitu ya. Jadi semua sudah bergerak mengikuti tren. Dunia otomotif menjadi sangat luas menurut saya. Oleh karena itu janganlah takut. Memang kalau memang perempuan yang memiliki passion di dunia otomotif, tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah pedulikan komentar negatif dari lingkungan sekitar. Jadi berani untuk ambil bagian di dunia otomotif yang luas ini. Terus belum banyak juga yang tahu kalau ternyata penemu wiper di dunia pertama kali adalah perempuan. Gitu, Marian Wilson namanya. Jadi memang, ya, memang perempuan ya dunia otomotif udah. Ternyata dari dulu juga dunia otomotif ada gitu. Ada sosok perempuannya gitu. Wah, keren banget nih. Terima kasih banyak Bu Rika atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Mungkin boleh kita tepuk tangan dulu ya. Nah, oke. Sekarang saya mau balik dulu nih ke Mas Dimas sebagai salah satu mekanik di OTX Petamburan. Halo Mas Dimas. Halo. Ya, apa kabar Mas? Baik. Oke. Nah, menurut
gaya kepemimpinan Bu Rika selama menjadi outlet head di Tambun. Secara Mas Dimas itu kan secara langsung gitu kan dipimpin oleh outlet head perempuan kayak gitu. Kalau untuk gaya kepemimpinan Bu Rika ini selama menjadi head outlet di outlet Tambun sih ini ya Mbak, bagus sih. Soalnya Bu Rika ini tipe orangnya yang nggak terlalu kaku di bengkel. Jadi untuk kita ini, ke teknisi ini kita nggak ada kayak segan untuk bertanya, untuk diskusi. Jadi untuk Bu Rika ini orangnya itu terbuka untuk kita nanya, dan Bu Rika ini nggak suka juga dia disebut sebagai atasan kita. Dia lebih suka disebut partner kerja. Jadi untuk keterbatasan itu sih nggak ada. Sama Bu Rika itu orangnya juga komunikasinya tuh baik. Jadi ke Bu Rika kan tadi juga seperti bilang dia punya banyak relasi ke komunitas mobil. Makanya dari cara Bu Rika komunikasi ke orang, jadi banyak komunitas kenal ke bengkel otak seperti ini. Oh ya, keren banget ya. Berarti Bu Rika itu mengedepankan kekeluargaan, Ya, terus komunikatif, jadi mekanik-mekanik juga merasa nyaman gitu ya. Oke. Nah kemudian kalau stereotip di masyarakat itu kan biasanya kalau pemimpin itu laki-laki gitu kan. Nah apalagi di dunia otomotif yang kebanyakan juga didominasi oleh laki-laki. Menurut Mas Dimas sendiri, apakah ada hal yang membedakan antara pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki? Perbedaan tentu pasti ada. Jadi saya sebelumnya kan sempat di Auto Expert yang dipimpin oleh laki-laki, maksudnya kepala bengkel laki-laki. Ya kalau laki-laki itu tadi saya bilang dia emang ini ngasih tahu kalau dia itu atasan. Jadi kalau laki-laki pengennya tuh tetap ada perbedaan tingkat. Cuma kalau untuk di Bu Rika ini jujur sampai sekarang pun beliau ini sama sekali tidak menunjukkan hal itu sih. Jadi di kita para teknisi pun jadi santai lah, nggak terlalu tertekan juga. Jadi bekerja dengan enjoy. Oke. Nah, terus ada nggak sih suka dukanya Mas Dimas sebagai mekanik yang dipimpin oleh Bu Rika? Gitu? Suka duka sih pasti ada. Saya paling ngasih tahu dukanya dulu aja. Oke. Jadi dukanya itu ya namanya Bu Rika perempuan, paling dukanya itu cuma satu sih. Kalau misalnya ada kendala di kendaraan yang emang udah agak crowded di dalam mesin atau lagi pada saat servis, ya Bu Rika emang belum begitu paham betul di komponen mesin. Cuma kan emang ya itu bukan hero sebenarnya, tugas Bu Rika memang harusnya kita sebagai teknisi yang paham betul tentang kendaraan. Nah, tapi kalau sukanya banyak. Sukanya itu Bu Rika ini saya mandangnya lebih ke arah ibu sih. Kalau yang kalau yang masih kayak saya ini, saya mandang sebagai ibu, soalnya dia lebih ke arah membimbing saya biar nggak terlalu kaku, terus nggak usah begitu takut sama target yang terus naik. Jadi dia membimbing lah. Berarti strateginya Bu Rika yang tadi pendekatannya itu lebih ke kekeluargaan gitu ya Bu, itu berjalan dengan lancar ya Bu. Oke, lalu gimana sih tanggapan Mas Dimas sebagai perempuan, sebagai pemimpin khususnya di dunia otomotif yang didominasi laki-laki? Tanggapan saya sih itu tadi yang saya bilang, sebelumnya saya sempat dipimpin oleh laki-laki, dan ini saya baru pertama kali masuk ke bengkel otomotif, lalu kepala bengkel perempuan, ini saya baru pertama kali, dan yang saya rasa beda banget gitu. Jadi kayak ternyata dipimpin oleh head outlet perempuan nggak seburuk yang saya pikir. Ternyata nggak seserem itu ya.
kita sih lebih enjoy, terus dia kepala bengkel Burika ini lebih terbuka juga ke teknisi, kalau ada masalah juga tinggal sampaikan aja, dan pasti Burika pasti bantu. Jadi untuk bengkel perempuan tuh menurut saya nggak ada masalah sih. Jadi kerja juga enjoy. Enjoy.